Apa kabar Ramadan kita hari ini? Apa kabar keimanan takwamu saat ini? Dan bagaimana kian harinya kedekatanmu dengan Al-Quran? Yah, lagi-lagi pertanyaan itu bertubi-tubi menghendakiku. Allah tahu, jarakku dengan kitabnya sedang menjauh dengan dalih sibuk. Membacanya dinanti-nanti, apalagi mempelajari dan mentadaburinya, merasa tidak ada waktu yang pasti. Lantas, bagaimana dengan mengamalkannya? Kawan, pada Ramadan bulan turunnya Quran ini, izinkan aku untuk menceritakan tentang hebatnya dia. Seorang sahabat Ansor yang cerdas dan sempurna sifatnya. Ia pula seorang pemuka kaum Aus, pula sahabat dari Sa'ad bin Mu'az. Namanya Usaid bin Hudair, pemuda yang kecintaannya pada Al-Quran seperti cinta seseorang kepada kekasihnya. Ia menjadikan Al-Quran sebagai kesibukan utamanya. Kala itu, kaum Aus seringkali menjuluki Usaid sebagai Al-Kamil, bersebab kecerdasan akalnya, keturunannya yang mulia, serta keahliannya dalam pedang pula pena. Ya, dia seorang penulis dan pembaca, dan terpadunya dua keahlian ini merupakan hal yang sangat langka kala itu. Perjalanannya dalam memeluk Islam kurasa amatlah bijak. Kala itu dimulai pada masa di mana Mus'ab bin Umair diutus untuk menyampaikan ajaran Islam di Madinah. Yang kemudian ia menarik banyak antusias penduduk Madinah berkat ketenangannya dalam berdakwah, sikapnya yang berwibawa, serta cahaya iman yang terpancar dari wajah tampannya. Pun merdunya dan tenangnya ia kala menyampaikan lantunan ayat Al-Quran. Atas izin Allah, banyaklah penduduk yang memeluk Islam. Suatu ketika, Usaid bin Hudair pula Sa'ad bin Mu'az dibuat geram karena pergerakan dakwah Islam telah hampir sampai kepada kaum Aus. Sampai kemudian Usaid membawa alat perangnya dan berangkat menghampiri Mus'ab bin Umair dan pengikutnya yang kian hari kian bertambah. Kemudian seseorang yang melihat kedatangan Usaid segera berbisik kepada Mus'ab. "Celaka engkau ya Mus'ab, inilah pemuka suku mereka. Ia adalah orang yang paling pintar dan merupakan orang yang paling sempurna. Dialah Usaid bin Al-Hudair. Jika ia Islam, maka akan banyak orang yang turut masuk Islam. Maka tolong kisahkanlah tentang Allah dengan benar kepadanya, dan berilah pemaparan sebaik mungkin untuknya." Usaid bin Al-Hudair berhenti di dekat kerumunan. Ia melihat ke arah Mus'ab dan kemudian meminta mereka untuk menjauhi kampung kaum Aus jika masih ingin hidup. Namun kemudian Mus'ab bin Umair menoleh ke arah Usaid dengan wajah memancarkan cahaya iman. Ia berbicara kepada Usaid dengan intonasi yang amat memukau. Katanya, "Wahai pemimpin kaum, apakah engkau mau mendapatkan kebaikan?" Usaid yang masih cukup geram bertanya, "Apakah itu?" Dengan penuh ketenangan, Mus'ab bin Umair menjawab, "Duduklah bersama kami dan dengarkanlah pembicaraan kami. Jika engkau senang akan apa yang kami katakan, maka terimalah. Namun jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan pergi dan tidak akan kembali." Usaid menjawab dengan tegas dan bijak, "Baiklah, engkau telah mengatakan hal yang adil," katanya sembari menaruh tombaknya di tanah kemudian duduk. Disampaikanlah oleh Mus'ab bin Umair tentang hakikat Islam. Ia juga membacakan beberapa ayat Al-Quran dengan sangat merdu. Maka nampaklah roman kebahagiaan di wajah Usaid, sehingga ia berkata, "Betapa indahnya kalimat yang telah engkau ucapkan. Betapa agung ayat yang telah engkau bacakan. Apa yang kalian perbuat jika hendak masuk ke dalam Islam?" Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Atas kehendaknya, dengan mudah Usaid bin Hudair masuk ke dalam Islam. Dan benar setelahnya, masuk Islamlah sahabatnya Sa'ad bin Mu'az. Masuk Islam pula lah orang-orang yang berasal dari kaum Aus. Sejak saat itulah ia amat mencintai Al-Quran. Ia membaca, mentadaburi Al-Quran dengan penuh cinta. Dikisahkan, para sahabat Nabi akan sangat bahagia dan tenang saat mendengarkan lantunannya. Menurut mereka,
Mendengarkan alunan suaranya membaca Al-Quran lebih disenanginya daripada memperoleh ghanimah. Ya, suaranya begitu khusyuk dan bahagia saat membaca Al-Quran, apalagi saat hari semakin larut, di mana para mata manusia sudah terpejam dan jiwa mereka telah terbang di bawah mimpi. Segala puji bagi Allah. Dikisahkan bahwa bukan hanya penduduk bumi yang menyukai bacaan Al-Quran Usaid, melainkan pula para penduduk langit. Kala itu, di suatu malam yang tenang, dengan langit yang begitu bersih, Usaid duduk di teras belakang rumahnya, dengan anaknya Yahya yang sedang tidur di sampingnya. Di jarak yang tidak jauh darinya, terikat kuda yang seringkali ia gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Dia melantunkan Al-Quran surah Al-Baqarah dengan tenang, yang seketika mengharumi udara yang segar di malam itu. Namun, begitu kudanya mendengarkan bacaannya, maka kuda itu berputar-putar hingga hampir membuat talinya terputus. Usaid pun berhenti membaca, dan kudanya kembali terdiam. Kemudian, ia membaca lagi. Maka lagi, kudanya berputar dengan begitu kuat. Ya, lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, Usaid segera kembali menghentikan bacaannya. Hari dengan situasi seperti itu terus berulang. Namun, dalam satu malam, saat ia menghentikan bacaannya kemudian menoleh ke arah langit, ia melihat sekumpulan awan layaknya payung, yang siapapun belum pernah melihat pemandangan yang lebih indah dan lebih mengagumkan dari itu sekalipun. Awan-awan laksana payung itu tergantung padanya cahaya-cahaya seperti lampu, memenuhi angkasa dengan cahaya dan keindahan, naik ke atas hingga tidak terlihat oleh penglihatan Usaid lagi. Pada keesokan harinya, Usaid menghadap Nabi dan menceritakan apa yang telah ia lihat semalam. Lalu Nabi bersabda, "Itu adalah para malaikat yang mendengarkan bacaanmu ya Usaid. Jika engkau teruskan bacaanmu, pasti manusia melihat mereka sehingga tidak samar lagi bagi manusia untuk melihat malaikat." Hal ini dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Maha suci bagi Allah, begitu besar keistimewaan Usaid bin Hudayr. Bahkan Rasulullah pernah berkata tentangnya, dia sangat bersih dari yang bersih, sangat halus dari yang halus, dan penuh iman ketika membaca Al-Quran dan ketika mendengarkannya. Sungguh, banyak perjuangan-perjuangan dan pembuktian lainnya bahwa Usaid mencintai Islam, mencintai Rasulnya, dan rela berjihad di jalan Allah. Hingga Rasul pun selalu mengenang masuknya Usaid ke dalam Islam dan pembelaan Usaid kepada beliau pada peristiwa Uhud, yang saat itu Usaid rela terkena 7 tombakan yang mematikan. Kurasa aku cukupkan di sini, sahabat. Biarlah kisah kecintaan seorang Usaid bin Hudayr terhadap Al-Quran menjadikan muhasabah untuk kita senantiasa terdekat dengan Al-Quran, untuk senantiasa menabatkan hati penuh cinta saat bercengkrama dengan ayat-ayat Allah. Wahai aku, wahai kita, mari semangat berbenah, semangat menghadirkan cinta dengan bijak untuknya. Mari luangkan waktu untuk mentadaburi kalamnya. Wallahu a'lam bishawab.